Berapa total? Sekali aku pernah agak teliti. Ini kok harganya? Oh iya bang, baru naik kemarin. Kepala lu baru naik kemarin, kayaknya sudah lama ini harga ini begitu dibuka bond udah lama begitu. Nah itu dia. Jadi kadang-kadang memang trik seperti itu. Jadi begitu kita datang kan orang kepengen harga yang murah. Sekarang itu juga buktikan itu salah satu trik. Hati-hati juga. Jadi ini terus ada semacam psikologis aku juga nggak ngerti. Aku kalau masuk kayaknya kok enak ya dagang sama orang Cina nih gitu. Kita masuk ke toko Melayu senyum pun payah. Ya kan udah itu langsung betul. Langsung ketat dia. Masuk ke India, awak takut ditipu. Ya itu lagi. Kalau sama Cina mungkin ada perasaan kita bisa tipu dia gitu. Padahal dia yang tipu kita. Sebetulnya gini, karena ya orang Medan ini kan perkara vokal dan gaya. Dia apa bang? Mau apa kok bang? Cari aja situ bang. Nanti kau lapor kemari dan kita hitung. Ngeri orang kan. Iya. Nah, jual durian juga gitu, dibukanya durian diginikan pakai pisau. Di ujung pisau tuh. Manis nih bang, manis. Kau rasa lah. Coba aku buka awak. Pisau itu. Sama ada duriannya memang. Tapi kau pucat awak. Ini jadi memang itu jadi pengaruh tadi di pertama mengenai trik harga ya, itu satu. Kedua servis yang dibilang tadi. Servis ini aku pernah belanja, aku jujur ya, waktu aku pulang kampung ya. Pesan mie Aceh. Mie, tapi nggak bilang mie Aceh, orang di Aceh. Aku pesan mie. Aku bilang aku mie rebus. Tunggu lama kali. Aku bilang lama kali. Abang kalau nggak sabar, gimana ya, pindah aja ke warung lain. Orang aja nggak itu? Mie goreng aja sekalian yang dibuat biar cepat. Dia yang ngatur selera kita. Ini kita nggak suka. Nah kalau di sana enggak. Pelayannya bagus. Bahkan mereka itu selalu memposisikan diri sebagai pelayan. Coba sekali-sekali kalau nanya sesuatu yang sifatnya lebih keputusan, dia bilang nanti tanya bos dulu ya. Soalnya dia sendiri bos. Dia nggak pernah ngaku dirinya bos supaya dia, ya kan, coba perhatikanlah itu. Kalau kau ada sesuatu misalnya mengenai yang agak prinsip bernegosiasi, dia sudah nanti tanya bos dulu. Jadi dia selalu memposisikan diri sebagai pelayan. Ini kita dilayani. Ini aku banyak belajar. Itu kata Syed Madi tadi terus. Cara udah dia bilang abang pergi aja ke restoran sebelah. Iya. Tapi yang kepingin didengar Syed Madi gaya bahasa Acehnya gimana? Itu halus kalau kata Sari, tapi nggak gitu. Tinggi aja ada tempat lain. Tinggi aja tempat lain. Sana aja makan. Tinggi tempat lain. Pikir kita rugi. Bukan aja pembeli. Ini bahasa gini. Betul. Jadi aku juga pengalaman di Aceh. Terus aku pernah makan di Aceh. Di salah satu restoran itu yang namanya ada ayam tangkap itu. Banyak kan, tapi nggak tahu di mana. Jadi waktu dihidangkan itu ayam tangkap segala macam termasuklah kari. Nah, jadi bercanda aku, berteriak aku bilang, ini pakai ganja ya? Aku bilang, oh enggak pak. Kata, pasti pakai ganja. Aku bilang, enggak pak. Udah, takut dia kan? Terus dia bilang, ini kalau nggak pakai ganja nggak mau, saya mau makan. Saya mau makan yang pakai ganja. Sebentar pak, saya ambil katanya. Ada rupanya pakai ganja. Ada barang. Ada barang. Kalau nagih hutang lain lagi. Kalau aku nagih hutang dulu kan aku distributor ya, nagih hutang ke toko. Asal datang mau bawa bon, aduh maaf bang, toke tidak ada gitu ya. Aduh balik lagi dah. Asal datang toke selalu tak ada. Begitu sekali hari aku bilang, toke ada, aku bilang aku datang ini mau bawa hadiah, ada toke nggak? Oh ada toke, entar dipanggil gitu. Karena bawa hadiah. Begitu toke keluar, sodorin bon. Jadi tak ada toke. Jadi COVID tadi, itu betul di. Aku agak bingung juga. Sekarang ada Moderna, ada Sanofi, ada Pfizer. Tapi aku nilai sendiri, katanya Pfizer itu bagus, yang Jerman. Nah itu katanya Amerika memesan lagi tuh 100 juta box. Nah itu jadi kalau orang bilang tergantung cocok-cocokan juga sama badan kita. Ya kita juga ngeri lah. Kalau kita vaksin kita ngeri juga. Apalagi ada peraturan katanya usia di atas 60 jangan divaksin dulu. Malah di Amerika yang tua dulu. Orang-orang yang sudah tua 80-an itu yang kita di sini. Kita ini di atas 60 tak bisa semua nanti. Nah, jadi agak aneh ini kebijakan begini Bang Ali yang abang bilang tadi pertama. Tidak ada garis kebijakan yang pasti. Karena semua itu bisa di apa? Kenapa nggak begini? Semua orang mau bicara.
Akhirnya, Dan Itu satu hal lagi, diskriminasi tuh. Kalau mau 80 di atas 60 nggak boleh, itu diskriminasi, bisa melanggar HAM itu. Jadi anggapnya usia-usia seperti aku, seperti Isari itu, ya udahlah udah mau padam aja, biarin aja situ. Nah, itu nggak boleh itu. Nah, itu nggak boleh betulnya. Harus serentak. ya, satu hal lagi barangkali di antara pengamat ahli kesehatan pun sendiri beda-beda apanya penafsirannya terhadap masalah vaksin ini kan gitu ya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Idrus tadi lah kan katanya boleh dikatakan satu mengatakan bahwasanya vaksin itu bukanlah obat. Vaksin itu hanya untuk berupaya untuk mempertahankan mencegah. Kan begitu ya. Tapi di antara yang begitu tuh tidak perlu vaksin karena secara otomatis penyakit itu akan hilang sendiri. Jadi pendapat-pendapat ini kadang-kadang yang menjadi apa kan? Jadi debatable jadinya semua kan. Itu jadi kembali tadi saya setuju kalau memang bilangnya tidak ada tegasnya itu gitu. Kalau sudah dipastikan bahwa ini macam masalah vaksin ini ada yang gratis tadinya awal mau dibayar 350 sampai 450 kan gitu. Jadi ini jadi payah apa kita. Payah bang. Makanya kita ini kalau orang bilang banyak membaca, banyak komplain. Jadi kalau dulu kita tidak baca, kita tidak bodoh. Nah, kalau banyak baca, banyak bodoh. Aku ngelihat satu komentar, mungkin Jaya baca juga itu, ya di Facebook. Ada yang bilang begini. Nah, kita ini begitu ada vaksin kita ribut, ada vaksin, ya. Kemudian datang kita gratisin, ada komentar begini, katanya, karena pemerintah malu sudah memasukkan vaksin ini dan tak laku, maka dikasih gratis. Ini cara berpikir apa? Karena dimasukkannya vaksin itu tak ada orang yang mau, jadi akhirnya digratisin. Jadi kita dikasih barang gratis. Nggak sampai akalku. Iya. Bagaimana vaksin di Kota Matsum ya? Tahu dia main dari tadi. Baru kemarin ini orang antri pendaftaran untuk vaksin, ramai kali, padat. Kupikir memang udah bagi vaksin, rupanya belum datang vaksinnya. Tengok lagi, rupanya ilmu kita di vaksin ini ilmu kuaga namanya. Kuaga ini gini, macam mana nih? Dia tak tahu vaksin itu apa, nggak tahu permasalahan kuaga begininya. Jadi bagaimana? Kuaga agaknya, ya agak apa lah itu biar apa agaknya itu. Agaknya ya. Itu. Begitulah kuaga. Sikit-sikit begitu kuaga, karena dia pun tak tahu yang betulnya apa. Jadi main kuaga. Kuaga begitunya katanya. Itulah yang paling parah kali kita. Kita bermain di antara kuaga dengan kuaga. Pemerintah, kuaga maunya rakyat ini bayar. Rakyat bilang, kuaga gratis itu orang udah banyak. Uang yang keluar kok masa mesti bayar lagi katanya. Main agak-agak ini agak tak jelas agaknya itu. Berarti itu dari kota sekarang. Ada kerisauan barangkali begini mungkin ya. Tadi Madi sudah menyinggung tentang masalah pendidikan kan begitu ya. Memang satu sisi kita melihat ya, kita sudah risau tentang anak-anak kita nih sekarang. Ya cucu-cucu kita yang di SMP ke bawah lah. Ya kan itu kan. Mereka sudah tidak pernah lagi memegang buku. Tidak paham lagi pun dengan buku. Bahkan mereka sudah lupa barangkali jalan ke sekolahnya. Ya. Jadi kalau ini diperlambat sehingga kalau kaitannya dengan vaksin tadi. Apakah setelah kita divaksin, anak-anak ini divaksin, apakah mereka itu bisa untuk kembali ke sekolahnya tatap muka kan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini kan banyak. Apakah menjamin vaksin itu bisa membuat anak-anak ini tatap muka? Kalau begitu kami setuju kata orang tuanya kan gitu. Tapi ada orang tua yang bilang katanya ya, kami risau udah nengok anak-anak kami sekarang. Udah bangunnya jam berapa? Pekerjaan sudah tidak tahu lagi apa-apa mau dibikin kan begitu. Sekarang emak-emak yang banyak yang belajar kan begitu ya. Biaya juga sama banyak yang keluarnya. Jadi sekolah ini memang perlu juga untuk dipertimbangkan ini barangkali. Ini Bang Cali, gini. Ya. Itu barangkali ibu-ibu yang jujur, ibu-ibu yang lurus. Jadi di antara orang Medan ini kan banyak yang seperti saya bilang tadi kan, kalau nggak melawan nggak Medan namanya kan. Ya. Nah itu tapi di lapangan itu informasinya itu sangat ramai menyebutkan itu anak-anak sekolah bisa sekolah dengan pakaian tidak pakai seragam, masuknya kira-kira jam 10 dan pulangnya jam 12 atau jam 2 itu tak masuk Pak.
SMP, SMA, bahkan SD pun 3 kali orang itu masuk. TK pun masuk Bang di Medan ini. Artinya apa? Itu tadi saya bilang, yang abang sebut tadi, yang mau contohkan itu adalah ibu-ibu yang baik, sehingga gelisah tidak belajar. Tapi orang-orang yang Spanyol, separuh nyolong, tetap aja nyolong. Tetap aja nyolong. Nah, Spanyol, separuh nyolong, tetap aja nyolong. Nah, walaupun ini kan ada pengumuman oleh Pemko Medan, Dinas Pendidikan Medan mengatakan tidak bisa karena masih merah. Itu tetap dimainkan juga, Bang. Kalau nggak begitu nggak Medan namanya. Nah, kalau pertanyaan Abang, apakah sudah divaksin nanti anak-anak itu baru masuk sekolah? Kuncinya masuk sekolah atau tidak masuk sekolah ini adalah COVID, virus. Kalau virus COVID-19 masih ada dan masih menyerang atau mewabah ke anak-anak sekolah dan ke masyarakat, tetap sekolah belum bisa. Ya, tapi kan belum jaminan juga kok di vaksin itu bahwa nggak kena, belum jaminan juga. Apalagi kita masih lama jangkanya untuk semua rakyat Indonesia ini bisa divaksin gitu loh. Aku Jadi gini, tertarik Bang, begini, Madi. Bang, Tunggu. Ya, aku tertarik apa yang dikatakan Jaya. Penentuan zona-zona nih, cerita COVID nih, cerita duitnya ini katanya. Jadi belum tentu juga zona-zona itu yang kalau dibikin merah ataupun banyak yang menyebutkan merah, itu cerita duitnya itu katanya. Supaya makin banyak anggaran untuk sana kan begitu. Jadi kalau kita lihat, kita bandingkan dengan di kota ini begitu aktivitasnya sudah begitu kita tak yakin ada zona-zona itu lagi kan begitu. Kan kita lihat lah sekarang. Terlepas dari uang atau tidak, tetapi itu semua dilaporkan ke pusat Jakarta. Coba tanya Jaya yang paling tahu itu kan begitu tuh. Ya, begini Bang, ada satu hal yang paling aneh yang aku tengok sekarang. Itu di mana-mana anak-anak pakai main badut-badut sekarang. Dia nggak pergi sekolah, tapi pakai pakaian badut, kemudian pakai nyanyi-nyanyi, nari-nari gitu. Jadi banyak di mana-mana ada badut-badut sekarang. 3 orang berjalan, yang satu ngambil duit, yang satu pegang musik, yang satu main badut-badutan. Aku tanya, kenapa kalian suka kali main badut-badutan? Ya orang tuh yang suka menonton, mungkin orang tuh suka nengok badut, akan jadi badut, akan semua katanya. Nah, dalam juga dia bilang, orang tua suka juga nengok badut-badut ini. Padahal anak-anak itu menganggap orang tua tuh yang badut. Kota Masum zonanya apa ya? Oh, udah dibilang Bang, kalau orang lain merah, masa Kota Masum nggak merah Bang? Tapi anehnya, di Kota Masum itu nggak kenal. Waktu belum pasal itu yang ribut-ribut itu, yang paling masih puncaknya, itu jual bukaan, itu nggak pakai itu juga, nggak pakai sarapan, makan warung-warung segala macam nggak pakai. Mungkin Kota Masum mungkin lain kota dengan Kota Medan. Jadi kalau Kota Medan itu merah, Kota Masum entah merah jingga, entah merah apa gitu. Yang jelas Kota Masum tetap merah putih, Pak. Masih merah putih ya. Tapi aku ngelihat gini ya, kondisi COVID ini sendiri dari perspektif yang lain ya, yang berbeda. Bisa terjadi transformasi. Jadi misalnya contoh, dulu kita nggak kenal tuh namanya Zoom meeting, nggak kenal kita dengan yang virtual seperti ini. Karena kondisi yang mengakibatkan kita jadi lebih melek, lebih mengambil jalan-jalan yang praktis yang memang itu teknologinya ada. Dulu kita nggak aware ke sana. Demikian juga dengan tadi Abang bilang anak-anak nggak pegang buku. Mungkin suatu hari nggak perlu pegang buku. Dulu waktu saya sekolah, mungkin waktu kita lah sekolah. Dulu nggak pakai buku, Bang. SD itu pakai batu tulis namanya. Pakai grid. Kan lama-lama nggak ada lagi itu. Pindah ke buku. Nah sekarang aku aja ya, nggak tahu kebiasaan aja. Nulis aku udah nggak pernah pegang buku juga. Langsung aja aku nulis di handphone, di note dan lain sebagainya. Jadi apakah ini salah satu juga ada satu transformasi ya? Nggak tahu lah. Artinya paling tidak setiap ada kejadian ada hikmahnya. Kita lihat dari sisi itu, mudah-mudahan ini juga membawa hikmah yang positif. Tetapi kalau tidak dikelola dengan baik, yang seperti tadi, ada yang kadang-kadang nggak ada kegiatan jadi badut dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting sebenarnya ini kan melibatkan orang tua dalam pendidikan hari ini lebih intens dibandingkan dulu kan ngelepas ke sekolah, apa yang terjadi juga dia nggak mau tahu. Hari ini kan di rumah. Maka ngeluh, banyak ibu-ibu yang tadinya cuek sama anaknya, hari ini di rongrong semua ini segala macam, dia mulai pusing. Nah itu yang mungkin mengharapkan kalau bisa anaknya pagi pergi sekolah, pulang siang, udah ringan sedikit di rumah. Hari ini kan
beban orang tua terlalu tinggi juga untuk mendidik anaknya di rumah. Ini pengalaman Gitu. terus. Aku ini diminta sebagai narasumber untuk jurnalistik hari Senin. Jadi saya tanya, ini virtual atau langsung? Dia bilang langsung. Nah, kemudian langsung coba kirimkan ke saya layout ruangan itu dan persiapan di mana-mana di mana-mana pesertanya, karena pesertanya ini 100 orang. Nah, begitu dia kirimkan, bentuknya sama dengan kayak udah aman, kayak kita aman yang dulu. Di depan sumber ngomong banyak ini. Oh, saya nggak mau, dia bilang. Nggak mau. Orang lain aja. Begitu saya bilang orang lain, dia besoknya datang lagi. Ini macam mana? Babe mau macam mana? Saya jelaskan. Pakai protokol kesehatan dan kemudian ini di sini jaga jarak, ini di sini, di sini, di sini, di sini. Saya bikin layoutnya. Oke lah kalau gitu, kami setuju. Baru dia mau. Artinya apa? Masih banyak orang merasa nggak ada apa-apa di Medan ini. Ini jadi persoalan. Medan ini merasa nggak ada apa-apa, jalan biasa aja. Ke pasar, kemana pun biasa aja. Sampai sekarang. Karena dia belum kena karena belum kena. Jadi orang kadang-kadang kan begitu. Kalau kena baru cerah kan. Yang lucunya corona ini gini, misalnya ada orang melawan, mana corona, virus, jar kutelan, dia nggak kena pula Pak Idrus. Yang kena tangganya Pak Idrus. Nah, ini yang kacau. Digertaknya corona dia. Digertaknya Takut coronanya sama dia ya kan. Anggota DPRD itu bilang begitu, dipiralkan itu. Mari aku makan corona. Sama polisi dia ngomong. Nah kemudian nggak lama tetangganya yang kena. Nah ini virus corona ini juga salah. Maunya kena kan orang seperti itu. Dia enggak. Takut dia. Karena dia sering bedah itu. Kuat, buangnya. Jadi aku kemarin ke Karola di cerita. Kenapa nggak pakai masker? Nggak takut corona? Tiap harinya Kak. Kalau orang kemasukan corona, kami tiap hari masuk corona. Lama-lama berpikir aku, corona. Rupanya bos Oh, ya. itu lah, corona. Ya corona. Apa itu? Tiap hari kami masuk Sama corona. bus. Apa banyak katanya. Gimana? Gimana? Bisnya merek Corona ya. Oh, bus. Oh, bus itu Corona. mereknya Corona. Oh, Karo. Nah, dah bulan apa? ya Karo lah, Orang Karo. takut kemasukan corona. Kami tiap hari masuk corona tiap hari, nggak apa-apanya katanya. Jadi Syed Mahdi kan mau seminar tanggal 21 ya, Di? Senin. Nah, Senin. Nanti Senin kau datang, rapat lagi orang tuh. Duduknya rapat lagi. Cabut lagi. Iya. Cabut aku. Iya. Pasti cabut aku. Aku nggak mau. Awak udah tua, muda kali kena rentan. Iya, iya. Jadi modelnya gini nih, Di. Kalau mau foto rame-rame, ayo foto rame-rame. Terus pakai masker semua. Udah, sekarang foto bebas corona. Buka masker, baru foto lagi. Kok nggak kenapa muka itu? Kan gitu sekarang. Muka, betul. Iya, betul. Kita foto rame-rame, foto entah ada cara apa, foto pakai corona. Pakai corona. Corona lah ya. Pakai semua masker. Bebas corona. Udah, buka masker, foto juga. Jaraknya segitu juga. Iya. Yang bedanya pernyataan. Sekarang foto corona. Pakai masker. Bebas corona. Udah, buka. Jadi gitu aja. Tulis bebas corona. Mana-mana jalan aman. Ya dibilang ada memang ada, dibilang nggak ada memang nggak ada juga.